sehingga terjadi luka, baik itu luka terbuka, kulit mati ataupun kulit lukanya penuh. Nah, ini bisa meluas ke jaringan lain, dan luka ini jika dibiarkan atau tidak diobati bisa mengakibatkan infeksi atau gangren. Oke, next. Jadi Bapak Ibu, ciri-ciri luka diabetes itu di kaki, ada perubahan pada kulit atau kuku kaki, dan bila dipegang kakinya penderita diabetes tersebut itu biasanya terasa dingin dan ada terasa nyeri pada kaki atau bahkan sama sekali tidak merasakan nyeri pada nyeri di daerah kaki tersebut. Terus bisa muncul demam, peradangan dan pembengkakan. Terus kalau biasanya dan pada ciri-ciri luka diabetes itu terdapat nanah, dan kalau sudah ada nanah itu mengeluarkan bau yang khas luka diabetes. Terus bisa terjadi mati rasa dan kesemutan. Oke, lanjut. Dan ciri-ciri luka diabetes itu memang berbeda dengan luka luka biasa yang terjadi pada umumnya, seperti misalnya kita kena pisau ataupun terbentur terus terjadi luka. Kalau luka biasa itu biasanya memerlukan waktu 1 sampai 2 minggu itu bisa sembuh, sedangkan kalau luka pada diabetes itu memerlukan waktu 3 minggu lebih, bahkan lebih lama dari itu. Untuk itu kenapa kok luka diabetes itu sulit sembuh? Jadi penyebabnya diantaranya 1, kadar gula darah yang tinggi. Kadar gula yang tinggi pada penderita diabetes ini menyebabkan membuat pembuluh darah arteri yang lama-lama mengeras dan menyempit. Kalau sudah menyempit, ini bisa mengakibatkan aliran darah dari jantung yang menuju ke seluruh tubuh itu berhambat. Nah, penyempitan arteri tersebut kalau sudah menghambat suplai darah, di mana suplai darah itu kaya akan oksigen dan nutrisi, di mana oksigen dan nutrisi tersebut berguna untuk sangat dibutuhkan oleh penyembuhan luka tersebut. Itu sebabnya pada luka diabetes sulit sembuh. Oke, berikutnya neuropati. Neuropati di sini Bapak Ibu adalah kehilangan sensorik pada daerah kaki. Jadi penderita diabetes itu tidak terasa kalau kakinya itu ada luka. Jadi lukanya itu tidak terasa kalau misalnya jalan-jalan kena tusuk itu terlambat untuk ketahuinya. Kalau sudah melebar itu baru ada luka seperti itu. Nah, itu untuk neuropatinya. Sedangkan infeksi pada penderita diabetes itu cenderung mengalami daya tahan tubuhnya melemah. Nah, dengan melemahnya daya tubuh pada penderita diabetes tersebut, ini menyebabkan meningkatkan resiko terjadinya infeksi pada luka. Nah, ini sebabnya luka tidak kunjung-kunjung sembuh. Oke, next. Apa yang akan terjadi bila luka diabetes ini diabaikan atau tidak diobati? Yaitu kalau luka diabetes ini dibiarkan, tidak diobati, lama-lama akan terjadi infeksi. Nah, infeksi ini kalau sudah terjadi meluas secara lokal ke otot ataupun tulang, ini disebut dengan osteomelitis. Nah, dan untuk komplikasi, kalau luka diabetes ini tidak ditangani dengan cepat ataupun diobati, ini bisa terjadi komplikasi pada jantung ataupun bisa menyebabkan gagal ginjal dan komplikasi pada mata. Jadi pada penderita diabetes itu yang paling dikhawatirkan itu jari-jari kakinya itu kalau sudah ada luka
ada gangren, itu yang tidak bisa diterima oleh penderita baik keluarga itu kalau terjadi amputasi. Nah, kalau penderita diabetes ini kan tidak kepingin kalau jari-jarinya itu hilang ataupun bagaimana, akhirnya dibiarkan lama-kelamaan itu bisa mengakibatkan kematian yang terburuk di situ. Baik, selanjutnya bagi penderita diabetes supaya tidak terjadi luka diabetes, apa yang harus kita lakukan? Nah, yang harus kita lakukan seperti untuk mencegah terjadinya luka, yaitu penderita diabetes itu harus sering memeriksakan kaki setiap hari. Kita harus lihat apakah kakinya itu ada retak, ataukah ada melempung, ataukah ada luka, ada peradangan, seperti itu. Jadi pada penderita diabetes itu memang harus ekstra perhatian, memperhatikan kakinya yang khusus gitu ya. Jadi kalau misalnya penderita diabetes itu kakinya kotor, harus segera dibersihkan, dicuci dengan sabun, terus dikeringkan dengan handuk yang halus, sela-sela jari-jarinya itu dikeringkan supaya tidak lembab, karena kalau lembab akan mengakibatkan infeksi jamur. Berikutnya, pada penderita diabetes itu memang harus kakinya itu lagi dirawat. Nah, caranya merawat, pada umumnya penderita diabetes itu kan kakinya kering. Kalau kakinya kering itu diolesi dengan krim atau lotion. Nah, biasanya kaki penderita diabetes itu juga ada kapalan ya Pak ya, Bapak Ibu. Nah, boleh kapalan tersebut itu dikikis supaya kan kadang tidak enak ya, seperti itu. Asalkan dengan hati-hati, jangan sampai pada saat mengikis itu terlalu dalam, akhirnya mengakibatkan luka. Nah, ini sangat pokoknya harus dihindari, jangan sampai terjadi luka. Nah, begitu juga pada saat memotong kuku. Kuku pada penderita diabetes itu kalau memotong kuku tidak boleh melengkung, ya harus lurus sesuai bentuk kaki. Kenapa? Karena kalau melengkung nanti bisa terjadi infeksi cantengan, itu kan tambah kalau sudah terjadi luka, di mana luka tersebut kan sulit untuk sembuh. Oke, selanjutnya untuk mencegah luka diabetes yaitu kita harus memakai alas kaki. Nah, alas kaki ini kita memilih sendal ataupun alas kaki sesuai bentuknya, sesuai ukurannya dan nyaman dipakai. Jadi pada saat kita memakai sepatu, kita harus periksa dulu sepatunya, jangan sampai ada kerikil ataupun ada benda tajam yang nantinya bisa melukai kaki. Nah, intinya Bapak Ibu, bagi penderita diabetes tersebut harus hati-hati, jangan sampai ada luka. Kalaupun ada luka harus segera ke dokter agar cepat ditangani, lukanya cepat sembuh, tidak terlalu lama. Oke, sekian itu dari saya. Sharing kita mengenai luka diabetes pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi Ibu dan terutama saya untuk mereview kembali mengenai luka diabetes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu minta tolong